aku Uswa, aku dari English for Now. Terus aku mau sharing nih, karena beberapa orang tuh nanyain aku gitu, kayak gimana sih pengalamannya dulu waktu kuliah di S2 di Taiwan gitu. Apa bedanya kuliah sastra Inggris di Taiwan dan juga di Indonesia gitu. Jadi, oke, aku bakal cerita nih. Gimana ya pengalamannya ya? Pengalaman singkatnya tuh kayak aku berawal dari daftar dulu deh. Jadi awalnya tuh aku datang ke Taiwan bener-bener kayak no preparation gitu. Aku nggak ada nggak tahu kalau aku bakal bisa kuliah S2 di luar negeri, karena itu tuh buat aku tuh dulu mimpi banget gitu. Apalagi dapetin beasiswa itu kan biasanya cuma buat orang-orang yang pinter, dan aku ngerasa kalau aku tuh nggak pinter sama sekali gitu. Tapi kata teman aku, emang ya nggak ada salahnya nyobain gitu kan, nggak ada salahnya nyoba daftar juga, toh kan daftar juga gratis gitu. Kayak uh, dia tuh bikin aku kayak I really have no reason not to try gitu kan, toh gratis juga. Kayak itu cuma butuh niat dan kesungguhan. Ya, niat kesungguhan sama aja ya, niat dan usaha. Oke. Ya, terus akhirnya aku cobalah itu. Kebetulan aku nyoba sih di beberapa negara gitu, cuman karena ini dapatnya Taiwan, jadi aku bakal ceritanya Taiwan aja ya. Nah, waktu itu nggak eh, kebetulan ada emang temen aku yang udah di Taiwan, dan aku nanya waktu itu kayak, emang di sana ada jurusan sastra Inggris juga ya gitu kan. Si temen aku bilang suruh nyari. Ya iya sih, dia mana apal ya gitu, karena kan banyak kampus. Oke, akhirnya dimulai aku salah satu kampus yang ada jurusan sastra Inggris. Tadinya pun aku nggak tahu itu kampus apa, I mean peringkatnya, reputasinya kayak gitu, karena dulu kayak yang penting di situ ada beasiswa. Aku coba aja lah daftar gitu kan. Ternyata pas aku daftar iseng-iseng itu diterima. Ya nggak iseng-iseng sih sebenarnya, ya aku tetap nyiapin juga ya, kayak aku butuh motivation letter, TOEFL dan lain-lain tuh aku nyiapin, cuman nggak bener-bener yang kayak ngoyo banget kayak yang sampai ambil les ini itu dan lain-lain. Alhamdulillah waktu itu aku rada iseng nyobanya dan diterima. Jadi waktu dapat juga aku bingung diambil apa enggak gitu kan. Terus karena singkat cerita aku ambil deh. Singkat cerita aku ambil gitu kan, because I really like to travel, dan ya udah, kenapa nggak aku sekalian travel sambil belajar, dan habis itu bisa lulus S2 gitu kan, dapat banyak pengalaman, dapat ilmunya. S2 tuh pasti banyak, lebih banyak dari S1 gitu kan. Terus ya udah aku ambil, aku sampai sana ternyata itu kampus adalah sangat reputable di Taiwan, dapatlah itu. Nah, jadi reputable kampusnya ini tuh berpengaruh dengan belajar sastra Inggrisnya aku di sana. Jadi otomatis itu kualitasnya beda beda banget sama waktu aku S1. What I mean is that um, kebanyakan pengajar di luar negeri itu, terutama di Taiwan ya, ini yang aku tahu ya, kebanyakan tuh mereka tuh udah yang kayak profesor. Jadi otomatis ya gimana ya ngomongnya, kita kan tahu ya, mohon maaf ini bapak ibu dosen, kita kan tahu ya masih banyak di Indonesia dosen yang memang um, lulusan S2 kayak gitu contohnya. Nah itu beda, kalau di luar negeri kayaknya hampir sulit gitu ya menjadi dosen lulusan S2 tuh, nggak bisa kayaknya. Nah jadi dari segi pengajarnya tuh udah beda 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 kualitasnya ya, tapi bukan berarti yang kayak beda banget gitu. Tentunya di Indo juga pasti banyak sih bagus bagus bagus, cuman ya beda beda. Ya aku ngerasainnya ini karena kayak gelarnya profesor, jadi pengalamannya udah banyak banget di berbagai negara, jadi pembicara ini, penulis buku ini, judge apa, kayak bener-bener reputable juga. Selain mereka profesor juga mungkin semua profesor bisa jadi pengajar gitu kan. Nah tapi jadi pengajar di kampus yang bagus juga nggak gampang juga. Nah ini paket lengkap nih. Jadi ini kampusnya bagus, profesor-profesornya juga bagus. Jadi mereka tuh lulusannya nggak cuman kayak lulusan S3 aja gitu, tapi dia S3-nya di eh, kampus-kampus yang sangat berhubungan banget dengan jurusan ini. Kan aku sastra Inggris ya, English literature itu bagus bangetnya kan di UK, di US gitu kan. Terus kebanyakan karya sastranya yang sangat kerasa banget tuh ya kan di sana gitu. Jadi dosen-dosen ini mereka tuh lulusan sana semuanya gitu. Mostly sih dari sana semua. Nggak ada yang lulusan lokal Taiwan tuh, nggak ada. Jadi kayak meskipun kayak banyak orang mikir, lah gimana mau di sana dosennya kan orang sana gitu, terus cara ngomong bahasa Inggrisnya bukannya lebih bagus orang Indo ya. Well, untuk anak biasa, kayak untuk siswa biasa, emang sih kedengeran lebih bagus orang Indo kalau emang sama-sama beneran bisa bahasa Inggris. Tapi buat dosennya nggak, beda banget, mereka bener-bener really fluent. Iya, iya, dosen beneran lah gitu kan.
kayak gitu, bahasa Inggrisnya bagus beneran karena mereka udah profesor dan lulusan sana gitu, lulusan tempat-tempat negara bagus buat jurusan itu gitu kan. Nah jadi waktu itu malah yang jadinya kaget banget tuh akunya waktu di kelas gitu, kayak kita belajarnya ya beneran beneran yang harus bahasa Inggris. Yang waktu itu sempet tuh aku ambil di tahun pertama ya, aku ambil mata kuliah novel gitu kan. Bahkan novel aja ya di sana tuh bener-bener dibagi banget gitu, kayak ada 18 ya 18th century novel, terus 19th century novel, ada 21st century novel kayak gitu. 21st 20th-nya ya itu ada 20th century novel juga, kayak gitu-gituan juga. Itu tuh wow, bener-bener ngebahas yang satu century doang itu novel, bahkan itu juga dikit doang. Dan terus habis itu ngebahasnya tuh singkat, nggak singkat kayak di Indo, kayak waktu S1 tuh mungkin nggak bisa begitu detail ya, mungkin detail dulu aku ngerasanya, tapi waktu S2 tuh kayak beda, detail banget, detail dalam banget kayak. Nah ini bedanya nih, dulu waktu S1 tuh kayak satu semester paling ngebahas novel tuh ya 2 lah cukup. 2 tuh udah susah banget ngebacanya gitu. Wah ini waktu S2 ini kayak bisa tuh yang bener-bener setiap minggu itu ganti novel loh. Satu novel harus selesai dalam seminggu. Tapi nggak cuman nyelesain ngebaca doang ya, kadang kan orang suka baca novel, oh ya kadang aku suka baca novel gitu. Beda, ini baca novel tuh kayak nggak bisa menikmati gitu karena harus mikir kayak mana nih yang harus diteliti nih, mana nih yang harus dianalisis, mana sih ini yang berhubungan dengan teori ini, teori itu, bla bla bla. Jadi setiap baca itu sambil mikir menghubungkan ke teori ini, terus nanti waktu di kelas tuh harus kayak presentasi gitu. Nggak bener-bener presentasi di depan kelas, nggak selalu kayak gitu, tapi kayak kita group discussion sama dosennya langsung. Dan itu nggak bener-bener yang nggak bisa lari dari itu, karena kalau nggak mau baca novelnya ya otomatis di kelas tuh kayak ya kamu nggak bisa apa-apa gitu, karena teman kamu tuh semuanya baca ya gitulah. Itu sih jadi lumayan beda, karena dulu waktu S1 tuh masih bisa malas-malesan gitu, kayak yang penting kuliah, yang penting masuk kelas. S2 nggak bisa, ya harus beneran tanggung jawab gitu, kayak masuk kelas ya berarti tahu materinya, terus beneran udah nyiapin itu tentang apa aja selain baca novel itu tadi ya, yang kayak novelnya juga bukan tipis-tipis yang kayak misal novel 200 halaman 300, enggak, itu tuh novelnya yang kayak tebel-tebel gitu ya, 400 500 600 halaman kayak gitu. Beda-beda sih, bervariasi, mungkin ada yang tipis, tapi tipis di antara misal kayak 8 yang lain tuh tebel-tebel. Tricky banget itu dosennya kayak gitu, dan dari penulis yang beda-beda semuanya. Jadi kayak kita tuh harus kenalan sama banyak penulis, terus dosen itu tuh kayak menyajikan ini loh, penulis ini tuh yang paling terkenal itu ini, atau mungkin yang paling berhubungan dengan bahasan kita tuh ini, kayak gitu. Itu yang harus kita baca kayak gitu. Jadi beneran harus baca, terus habis itu juga harus nyiapin juga. Waktu itu kalau dosen aku tuh minta nyari satu jurnal tentang itu, tentang novel atau karya sastra yang lagi kita bahas itu, jadi kayak berhubungan banget gitu. Nah nanti harus kita waktu diskusi tuh bisa langsung tadi tentang apa, dapat novelnya tuh sama semua, tapi jurnalnya itu tentang apa, dan jurnalnya itu juga kalau bisa harus beda sama temennya. Bayangin, lalu tahu dari mana temenmu tuh analisis atau baca yang mana gitu kan. Jadinya ya itu kita harus beneran kayak di grup gitu, kayak siapa duluan ya yang dapat nemuin jurnal ini, itu pun harus nyari sendiri ya, nggak disediain. Jadi like what the hell, kita harus beneran punya akses ke jurnal-jurnal internasional itu. Untungnya sih dulu emang beneran fasilitas banget itu akses buat jurnal internasional. Susahnya yang ngebaca, memahami, dan bener-bener try to come deeper ke analisis dan juga novel itu sendiri sih, buat relate terus ngediscuss itu, memperluas itu lagi. Itu sih, itu dulu yang waktu bikin aku kaget banget pas di tahun awal, karena kayak bebannya tuh beda, berat banget gitu. Nggak cuman itu, terus itu juga ditanyain juga sama dosennya kayak apa yang kamu ketahui dari penulis ini, kayak gitu gitu, yang beneran dikasih waktunya kayak cuma beberapa detik gitu. Hah, kamu nggak tahu? Kayak aduh sedih banget. Kayak kalau kamu nggak mau malu ya kamu harus bener belajar sebelumnya gitu. Dan sayangnya kan ya otomatis kuliah nggak cuma ambil itu doang kan, kuliahnya kan banyak juga gitu kan, ya nggak banyak banget kayak S1 sih, tapi kan tetap aja ini banyak, nggak cuma satu gitu mata kuliahnya. Jadi yang harus dia siapin banyak gitu dalam seminggu tuh. Terus yang
waktu itu rada beda lagi adalah itu dapetin bukunya sih rada sulit juga gitu kan. Aku kira teman-teman tuh mungkin kalau nggak bisa ngedapetin bukunya ya bakal fotokopi lah gitu, kayak di Indonesia kan kita beberapa sih, kadang nggak semuanya. Kadang kalau emang sulit itu kan kita fotokopi aja deh gitu, tapi enggak loh, di sana nggak ada orang yang fotokopi. Ada sih satu waktu itu, cuman satu doang karena dia beneran nggak nemu, tapi yang lain tuh bisa nemu. Itu beneran yang kayak kita beli dari luar negeri gitu, didatengin gitu kan. Ya beneran ada, semuanya bener-bener nyiapin novel-novel yang kayak diperlukan gitu. Karena kan emang si dosennya pasti udah menyiapkan kayak apa sih, semacam silabus gitu ya. Jadi dari awal tuh udah disiapin apa aja gitu kan, list yang bakal kita pelajari di setiap meetingnya gitu. Terus kita ngebahas apa aja, butuh apa namanya ya, pokoknya buku yang dipakai itu apa aja. Nah ini beda lagi nih, ada novel bahan bacanya dan juga ada bukunya lagi bahan buat analisisnya. Nah itu beda lagi, tuh harus disiapin semuanya kayak gitu. Itu ternyata mahasiswanya juga wah pada nyiapin semua, pada punya, luar biasa tuan. Buat aku nih yang nggak punya duit juga waktu itu kan secara bukunya mahal ya, ori semua lagi, dari luar negeri lagi kan. Nggak semuanya dapat di sana gitu kan. Jadi ya untunglah itu kampus tuh bagus, punya perpus yang sangat besar dan juga sangat concern banget ke kebutuhan siswanya. Jadi di sana ada buku yang diperlukan. Kayak aku bisa bilang kalau mahasiswanya tuh pasti bisa nemuin buku yang dibutuhkan oleh dosennya. Kenapa? Karena si perpus ini tuh kayak mungkin kerjasama, iya mungkin ya, sama dosen-dosennya. Kayak pasti dosennya tuh selalu ditanyain atau mungkin kayak ditawarin buku apa yang akan dibutuhkan oleh mahasiswanya. Jadi pasti ada disediain, meskipun cuma satu, meskipun si perpus itu cuma dapetin satu, itu pasti ada gitu. Jadi ya kayak nanti cepet-cepetan aja siapa yang bisa ngedapetin gitu. Tapi karena kebanyakan temen aku beli, jadi waktu aku minjem di perpus selalu dapet sih gitu. Ya nggak semuanya aku minjem, beberapa beli juga gitu. But if kalau aku mau beli kalau aku mau minjem sih, kebanyakan sih aku bisa ngedapetinnya gitu. Dan juga untuk beberapa novel yang emang udah terkenal banget dan gampang didapetinnya, itu di perpus tuh bener-bener kopinya tuh banyak banget, bisa yang kayak lebih dari 5, mungkin 10 berbagai edisi gitu tapi sama gitu. Jadi emang beneran ada, jadi enak enak bangetnya ini sih gitu. Terus apa lagi ya, enak banget sih intinya di sana karena itu dosen-dosennya pada semuanya baik, meskipun kayak gitu, amin. Mereka kayak beda banget gitu loh, tapi mereka tuh sangat kooperatif sekali, sangat bagus banget buat ngedukung mahasiswanya buat belajar terus gitu. Jadi mereka ngajarinnya juga dengan yang enak banget gitu loh. Jadi gitu dulu aja ya. Nanti kita lanjut lagi.